Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari semua, keluarga besar GKI Marta Gereja Purwokerto. Senang sekali malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam acara Kalam Online GKI Marta Gereja Purwokerto. Bersama saya Bambang Laksoyuwono, malam hari ini kita diajak untuk merenungkan tema hati yang dimerdekakan oleh pengampunan, dan kita belajar melalui Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan tema ini bersama-sama, mari kita bersama berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami semua boleh duduk bersama di dalam persekutuan Kalam Online GKI Marta Gereja. Kami sadar akan kemampuan kami sebagai manusia yang terbatas. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus hadir atas kami masing-masing, supaya kami semua yang mengikuti Kalam Online ini dimampukan untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga anak-Mu yang menjadi penyampai berita firman Tuhan malam hari ini. Kau juga yang akan menguatkan supaya anak-Mu ini dapat menyampaikan dengan baik dan lancar, sehingga kami semua boleh menerimanya dengan penuh syukur dan dengan penuh sukacita. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah semarak saudara kita umat Muslim merayakan Idul Fitri dan saling bermaaf-maafan, saya pun rindu untuk mengangkat suatu tema hati yang dimerdekakan oleh pengampunan, sehingga kita diajak untuk berani dan mau mengampuni sesama kita manusia. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena dalam kehidupan kita, apalagi pada zaman sekarang ini, kita seringkali disuguhi oleh tontonan-tontonan berupa film yang mana seringkali terselip motivasi balas dendam. Saya teringat pada zaman ketika saya masih kecil atau masih remaja, banyak sekali film-film kungfu Mandarin, di mana film-film ini ada tokoh-tokoh yang terkenal. Tetapi kalau kita boleh tarik garis lurus, kebanyakan film-film semacam itu berisi tentang membalaskan dendam. Entah karena keluarganya dibantai oleh musuh-musuhnya, atau karena memang dia punya suatu dendam karena dibully dan sebagainya. Tetapi satu hal yang pasti, tontonan film tersebut secara implisit mengajar kita tentang balas dendam. Dan zaman-zaman saat ini pun filmnya juga tidak jauh dari hal motivasi terkait dengan balas dendam. Sehingga otomatis seringkali itu terekam di dalam memori ingatan kita bahwa ketika kita dijahati, ketika kita disakiti, ya, ketika kita dibully, maka yang terpikirkan kita yang pertama adalah bagaimana caranya untuk kita membalas dendam. Orang yang sudah melukai hati kita, membuat kita menangis. Dan memang betul bahwa salah satu tantangan terbesar dalam hidup ini, termasuk dalam hidup kita semua, adalah mengampuni. Karena kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, kita ini cenderung menyimpan luka dan dendam. Apa yang orang lain lakukan atau anggota keluarga kita lakukan, dan itu menyakiti hati kita. Kita simpan luka itu, kita simpan dendam itu, dan kita lebih seringkali memikirkan cara untuk membalas dendam dibandingkan kita belajar untuk mengampuni orang yang menyakiti kita itu. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, Yesus mengajarkan bahwa pengampunan bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan bagi setiap orang percaya, termasuk kita semua yang hidup pada zaman sekarang ini. Itu bukanlah pilihan, tetapi itu adalah jalan hidup kita, yaitu berani memaafkan, mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita.
membuat kita menangis, membuat kita terjatuh. Dan melalui perumpamaan tentang hamba yang tidak mau mengampuni, Yesus menunjukkan bahwa pengampunan adalah kunci untuk mengalami kebebasan sejati di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi terbelenggu, terpenjara oleh karena sakit hati, luka batin, dan dendam kita. Nah, di dalam bacaan Injil Matius yang pertama-tama ada pertanyaan Petrus tentang hal mengampuni. Matius 18 ayat 21 dan 22, mari kita simak bersama-sama pertanyaan tentang Simon Petrus ini. Dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari percakapan atau pertanyaan Simon Petrus bersama dengan Yesus ini, kita bisa menarik hal. Bahwa dalam budaya Yahudi, mengampuni 3 kali sudah dianggap cukup. Hal ini perlu kita ketahui karena Simon Petrus ternyata mengusulkan terkait dengan pengampunan itu sampai 7 kali. Petrus mungkin ingin menunjukkan tentang kemurahan hatinya. Kalau 3 kali itu adalah standar yang sudah dianggap cukup ketika saudaranya itu sudah melukai hati seseorang atau hatinya, maka dengan jumlah nominal 7 kali itu bukankah sudah 2 kali lipat dan bahkan lebih. Sehingga Petrus ingin menunjukkan ini loh, aku sudah melakukan 2 kali lipat dari apa yang menjadi standar kehidupan kita bersama sebagai orang-orang Yahudi. Dan seharusnya itu sudah cukup untuk mengampuni saudaraku yang telah berbuat dosa bahkan sampai lebih dari 3 kali. Namun di sini kita belajar, ternyata Yesus memperluas pengampunan itu tanpa batasan angka. Kalau tadi dikatakan 70 kali 7 kali, itu bukan berarti hitungan 490 kali, sehingga kalau sudah dihitung, oh ini 490 kali, maka yang ke-491 tidak ada pengampunan. Bukanlah demikian yang dimaksudkan Yesus. Tetapi ketika Yesus menjawab Petrus 70 kali 7 kali, ingin menggambarkan bahwa betapa pengampunan yang harus diberikan kepada seseorang yang telah berbuat dosa dan menyakiti hati kita itu tanpa henti. Artinya tidak terbatas. Karena ketika kita ngitung bisa saja kita lupa, oh tadi hitungannya sampai berapa ya. Yesus ingin mengatakan harusnya jangan dibatasi. Pengampunan itu bukanlah sekedar standar 3 kali atau standar 2 kali lipat atau standar 490 kali yang diberikan kepada seseorang. Tetapi pengampunan itu adalah tanpa henti, berkesinambungan, terus-menerus tanpa batasan. Dan kemudian Yesus menceritakan tentang perumpamaan hamba yang tidak mau mengampuni. Dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35. Mari kita simak bersama-sama. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.
Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar ada hamba yang berhutang besar kepada tuannya. Hamba yang berhutang besar ini adalah hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Kalau dirupiahkan itu setara dengan miliaran rupiah. Jumlah yang mustahil dibayar oleh hamba ini. Sangat banyak sekali. Dia harus bekerja berpuluh-puluh tahun untuk membayar terkait dengan hutangnya ini. Dan karena ia tidak bisa membayar, maka otomatis raja memerintahkan agar dia dan keluarganya dijual sebagai pembayar hutangnya yang tidak bisa atau mustahil untuk dibayar itu. Namun rupa-rupanya hamba itu memelas, memohon belas kasihan kepada sang raja. Dan rupa-rupanya sang raja pun hatinya tersentuh oleh belas kasihan. Sehingga sang raja ini yang juga pasti menyadari bahwa hambanya ini tidak mungkin bisa melunasi hutangnya. Maka mengampuni hutangnya itu. Dibebaskannya dia dan tidak jadi dijual, baik dia maupun keluarganya. Nah Bapak Ibu Saudara, gambaran hutang 10.000 talenta ini melambangkan dosa manusia yang begitu besar terhadap Allah. Tetapi Allah berkenan mengampuni. Kita tidak akan sanggup membayar hutang dosa ini kepada Allah. Apapun cara yang kita lakukan, gak bisa. Hanya melalui penebusan di kayu salib di dalam diri Yesus Kristus, Sang Anak Allah itu, menyerahkan tubuh dan darahnya. Kita yang berhutang 10.000 talenta ini, dosa yang begitu besar ini bisa diampuni. Kita yang masih berdosa justru dimaafkan dan diampuni oleh Tuhan, diperdamaikan dengan Allah dan sesama kita. Dan kita perlu menyadari, oh iya, aku ini seperti hamba yang berhutang 10.000 talenta. Yang mana dosaku begitu banyak dan begitu besarnya, sehingga tidak mampu untuk aku selesaikan sendiri. Dan hanya berharap kepada pengampunan Allah yang maha kuasa itu. Kita pun belajar dari hamba yang tidak mau mengampuni. Hamba yang sudah diampuni namun tidak mau mengampuni. Dan ini sungguh ironis sekali. Dan banyak juga terjadi di dalam kehidupan kita di tengah dunia ini Bapak Ibu Saudara. Hamba yang tidak mau mengampuni ini ternyata ketika setelah dibebaskan oleh sang raja atau tuannya itu, bertemu dengan kawannya, bertemu dengan rekannya hamba yang lain, yang hutangnya cuma 100 dinar. Jumlah yang kecil, hanya beberapa bulan gaji.
Orang kerja pada waktu itu digaji 1 hari 1 dinar. Kalau kerja ya sekitar 3 atau 4 bulan, atau kalau seandainya kurang dari 1 dinar mungkin 5 bulan. Hanya beberapa bulan. Tetapi rupa-rupanya hamba yang berhutang 10.000 talenta dan telah diampuni ini tidak mau mengampuni rekannya, kawannya itu. Padahal hutangnya begitu kecilnya dibandingkan hutangnya terhadap sang raja. Dan malah dia mencekik dan menjebloskan rekannya, kawannya itu ke dalam penjara. Suatu tindakan yang tentu saja sangat disayangkan oleh orang-orang atau kawan-kawannya yang lain yang melihat betapa tidak bersyukurnya hamba yang berhutang 100.000 talenta ini. Tidak mau, 10.000 talenta ini tidak mau mengampuni kawannya yang cuma berhutang 100 dinar. Nah, Bapak Ibu Saudara, sikap hamba ini mencerminkan orang yang menerima pengampunan besar dari Allah, tapi tidak mau mengampuni orang lain. Bisa dikatakan bahwa orang ini adalah orang yang egois, yang maunya menang sendiri, mau minta pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahannya yang begitu besar, tetapi tidak mau mengampuni orang lain yang dosanya jika dibandingkan dengan dosa dirinya begitu kecil, begitu sedikit, tetapi kita begitu garangnya dan menindas saudara kita yang lain, orang lain itu yang telah berdosa juga menyakiti hati kita. Bukankah ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita bersama sebagai manusia? Dan jangan-jangan itu pula yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Oleh karena itu, mari kita dengan kesadaran penuh melihat kembali betapa besar dosa-dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Jika kita minta pengampunan, bukankah kita seharusnya juga berani dan mau memberi pengampunan kepada orang lain? Dan pada akhirnya ada hukuman bagi hamba yang jahat. Ketika kawan-kawannya yang lain melihat situasi ini, mereka tidak nyaman tentu saja. Bukankah hamba yang berhutang 10.000 talenta ini telah diampuni, tetapi justru menindas kawannya yang berhutang 100 dinar kepadanya. Sehingga dilaporkanlah kepada sang raja tentang hamba yang jahat ini. Dan ketika raja mendengar kejadian itu, raja murka, raja marah, dan menyerahkan hamba yang tidak mau mengampuni itu kepada algojonya. Dan kemudian Yesus menutup dengan peringatan. Demikian juga Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Allah serius dengan pengampunan. Sampai rela turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, menderita sengsara, mati di kayu salib, memberikan tubuh dan darahnya, supaya kita mengalami pengampunan. Jika kita tidak mengampuni orang lain, jika kita tidak mengampuni saudara kita, maka kita sendiri tidak akan menerima pengampunan dari Tuhan. Hal ini harus kita camkan baik-baik. Jika kita masing-masing tidak mau saling mengampuni dengan catatan dengan segenap hati, kita tidak akan menerima pengampunannya. Tidak cuma sekedar pengampunan itu hanya di bibir saja. Aku memaafkanmu, aku mengampunimu. Cuma di bibir, tetapi pemikiran, hati, dan sikapnya tidak berubah, tetap menunjukkan penghukuman. Itu sama saja juga bohong. Harus selaras antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Menunjukkan bahwa kita sudah mengampuni saudara kita, mengampuni sesama kita. Karena ketika kita tidak mengampuni Bapak Ibu Saudara,
kita sebenarnya sedang memenjarakan diri kita sendiri dalam kepahitan dan kebencian. Dan dendam yang kita simpan justru mengikat kita dan merampas damai sejahtera dari hati kita. Hidup kita pasti tidak damai. Selalu saja inginnya marah. Selalu saja gelisah. Selalu saja memikirkan cara untuk membalas dendam. Dan itu tidak akan pernah berakhir. Sebaliknya ketika kita mengampuni, ternyata kita justru mengalami kemerdekaan yang sejati. Sehingga kita seharusnya berani dan mau mengampuni. Karena dengan jalan demikian, kita tidak lagi menjadi orang-orang yang dipenjarakan oleh kepahitan, kebencian, dan dendam kita. Pope John Paul II pernah berkata, "Forgiveness is the restoration of freedom to oneself. It is the key held in our own hand to our prison cell." Paus Yohanes Paulus II pernah berkata, pengampunan adalah pemulihan kebebasan bagi diri sendiri. Itu adalah kunci yang kita pegang untuk membuka sel penjara kita sendiri. Jadi kalau kita tetap tidak mau mengampuni, tetap dipenjarakan oleh kebencian, oleh amarah dan dendam kita. Sebenarnya kita seperti orang yang berada di dalam penjara dan kita sebenarnya sudah pegang kunci. Tetapi kita tidak bisa keluar dari penjara itu karena kita tidak mau memberikan pengampunan. Pengampunan adalah kuncinya. Pemulihan kebebasan bagi diri kita sendiri dan juga tentunya bagi orang lain. Sehingga saya mengajak, yuk Bapak Ibu Saudara, kalau punya kepahitan, kalau punya kemarahan, kalau punya dendam, ada sakit hati, let it go. Lepaskan itu, bebaskan itu. Dengan cara kita memberikan pengampunan. Karena dengan jalan demikian, kita akan memerdekakan diri kita sendiri dan juga memerdekakan orang lain. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Louis Zamperini yang hidup pada periode 1917 sampai tahun 2014. Siapa Louis Zamperini ini? Ia adalah seorang veteran Perang Dunia II, pelari Olimpiade, dan seorang pembicara motivasi asal Amerika. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah dari Louis Zamperini ini juga pernah dibukukan dan bahkan diangkat menjadi film yang berjudul Unbroken oleh Laura Hillenbrand. Kisahnya yang begitu menarik dibukukan dan difilmkan. Ia yang awalnya adalah seorang pelari Olimpiade ketika Perang Dunia Kedua ikut berperang. Namun nahas pada tahun 1943, pesawatnya jatuh di Samudra Pasifik. Dan ia bersama 2 kru lainnya terdampar di laut selama 47 hari di atas rakit penyelamat. Dan mereka kemudian diselamatkan dan ditangkap oleh tentara Jepang. Nah, Bapak Ibu Saudara, di kamp tawanan dia pernah mengalami kekerasan dan diperlakukan dengan kejam. Sebagai tahanan perang, ia diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh seorang yang bernama Mutsuhiro Watanabe. Dan sebagai tahanan perang, dia ditahan sekitar 2 tahun lebih oleh tentara Jepang dan diperlakukan dengan kejam. Lihatlah gambar ini, bagaimana mereka kurus kering, sehingga ketika mereka pada akhirnya merdeka atau bebas dari tawanan Jepang oleh karena Jepang menyerah kepada sekutu.
Ia pulang ke negerinya dan setelah perang, Zamperini berjuang melawan PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Dia mengalami trauma yang begitu berat dan dia mengalami stres. Ia lari kepada kecanduan alkohol dan ia sering mengalami amarah di dalam hati dan dirinya. Karena tentu saja tidak mudah menjadi seorang tahanan perang yang diperlakukan dengan sangat kejam oleh Mutsuhiro Watanabe. Sehingga ketika ia menjadi bebas pun dan menjalani kehidupannya seperti dahulu kala sebagai orang yang merdeka, ia tetap terpenjara di dalam amarah. Ia melawan memori masa kelamnya dengan alkohol. Bahkan dia selalu mengalami stres. Sampai pada akhirnya ia mengikuti KKR yang diadakan oleh Billy Graham. Dan dia mendengar khotbah Billy Graham pada tahun 1949 yang berbicara tentang pengampunan, berbicara bagaimana pengikut Kristus, orang percaya harus berani mengambil langkah untuk memaafkan dan mengampuni apapun keadaan yang pernah ia terima dari orang tersebut. Termasuk Louis Zamperini yang selalu memendam dendam kepada Watanabe yang menyiksanya dengan kejam. Dan puji Tuhan, sejak saat itu, Louis Zamperini mengambil langkah nyata. Ia menjadi pengikut Kristus yang mau mengampuni, bahkan mengampuni Mutsuhiro Watanabe yang sampai akhir hidupnya tidak pernah meminta maaf kepada Louis Zamperini ini. Walaupun pada masa-masa setelah itu, baik Louis Zamperini dan Watanabe ini pernah bertemu. Namun Watanabe tidak pernah menyampaikan permohonan maaf. Namun Louis Zamperini mau memberikan pengampunannya. Walaupun ia tidak meminta maaf dan pengampunan daripadaku. Namun aku mau untuk memutuskan mengampuni kepada para penyiksaku, terkhusus Watanabe. Dan aku mau mengabadikan hidupku untuk menyebarkan pesan harapan dan pengampunan. Sehingga kemudian dia menjadi pembicara motivasi asal Amerika Serikat, menyebarkan pesan harapan dan pengampunan. Di dalam Tuhan, aku yang sudah berdosa ini, aku diampuni dan aku mau mengampuni orang-orang yang ada di sekitarku, termasuk mereka para penyiksaku, terkhusus Watanabe yang telah bertindak kejam terhadap diriku dan teman-temanku. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita mendapatkan sebuah gambaran tentang hidup yang begitu berat, yang menyakitkan bahkan menyiksa diri kita sampai pada titik nadir dan kritis, hampir hilang harapan, menjadi tahanan perang, disiksa dengan kejam, fisik dan mental menjadi rusak dan hancur. Tetapi Louis Zamperini mampu dan sanggup melewatinya, berjalan bersama dengan Tuhan yang lebih dulu memberikan pengampunan kepada manusia dan dirinya. Dan dia berani dan mau mengampuni orang-orang yang menyiksa dirinya. Namun pertanyaannya untuk kita, bagaimana dengan hidup kita? Kalau kita hidup pada zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang menyakiti hati kita, membuat kita menangis, membuat hidup kita hancur. Beranikah kita mengampuni mereka? Ataukah jangan-jangan sampai detik ini kita dipenjarakan oleh kebencian, amarah, dan dendam? Melalui tema hari ini, hati yang dimerdekakan oleh pengampunan yang didasari dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kita diajak untuk bersama-sama, Tuhan, aku mau let it go.
membebaskan, melepaskan kebencianku, kepahitanku, amarahku, dendamku, dengan kunci yang kau berikan, yaitu pengampunan. Karena aku lebih dahulu diampuni, maka aku mau mengampuni orang-orang yang telah mendukakan hatiku selama ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami diajak untuk bersama-sama saling mengampuni satu dengan yang lain. Oleh karena Engkau lebih dahulu mengampuni kami, manusia yang berdosa, mati di kayu salib, menyerahkan tubuh dan darah menjadi pendamaian untuk kami manusia yang berdosa terhadap Allah, terhadap sesama kami. Dan kami diajar melalui hamba yang tidak mau mengampuni. Kami mau Tuhan tidak mengambil salah jalan, mengambil hal yang keliru. Dan kami mau mengambil jalan yang benar, jalan yang tepat, yaitu pengampunan. Yang mana Engkau telah mengajarkannya kepada kami. Kami rindu mengampuni anggota keluarga kami yang pernah menyakiti hati kami begitu dalam. Bahkan sampai kami stres dan trauma. Kami mau mengampuni mereka. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mau mengampuni saudara seiman kami yang baik sengaja atau tidak sengaja melukai hati kami. Bahkan membuat iman kami menjadi goncang. Kami mau mengampuni mereka ya Tuhan. Sehingga dengan jalan demikian, kami boleh saling mengikatkan diri kembali di dalam pelayanan kami, di jemaat kami masing-masing, khususnya di GKI Marta Dirja Purwokerto. Kami mau Tuhan mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami, tetangga kami, masyarakat kami, yang seringkali juga membuat kami takut, khawatir, dan membuat kami sakit hati oleh karena tingkah laku mereka, karena kami adalah minoritas. Kami mau Tuhan mengampuni mereka. Mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Namun dengan jalan demikian, kami tetap mau mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini, di mana kami boleh bersekutu di dalam acara kalam online GKI Marta Dirja Purwokerto. Dan kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kami penghiburan dan kekuatan melalui Roh Kudus, Roh yang senantiasa dekat dengan kami di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu memiliki komentar ataupun pertanyaan setelah kita bersama-sama merenungkan tema dan bacaan kita pada malam hari ini, silakan Bapak Ibu Saudara menuliskan di kolom komentar di channel YouTube GKI Marta Dirja di bawah video ini. Dan sampai berjumpa kembali di acara kalam online berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan kita selalu. Amin. Sampai jumpa.